dosa ketamakan. Apa itu tamak? Tamak merupakan satu niat untuk memiliki apa yang bukan milik kita. Jadi apabila kita tamak, kita rasa berkekurangan, menunjukkan kita tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Tuhan mau kita belajar bagaimana rasa cukup dan puas. Rasa puas atau rasa cukup adalah satu status kita yang Tuhan mau kita tunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Jangan tamak mau mengumpulkan banyak harta kekayaan. Kita tahu manusia ini ya, sejak lahir lagi ada satu niat untuk mau merebut mendapatkan lebih banyak daripada orang lain. Jadi perasaan begini tentu tidak bagus. Jika ada niat ketamakan di dalam hati kita, tentu kita tidak dapat hidup damai bersama-sama dengan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan satu sama lain. Sebab apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah cukup untuk kita. Coba kita lihat keadaan dunia pada hari ini. Tidak kira apa saja kejahatan itu, puncanya dari mana? Kebanyakan adalah karena tamak. Jadi dosa ketamakan ini harus dijauhi. Kitab Yosua pasal 7 mencatatkan bagaimana Tuhan murka kepada umatnya orang Israel karena ketamakan. Tuhan sangat sensitif terhadap dosa. Jika Tuhan tidak menyertai kita, apalagi harapan kita. Itulah yang paling penting bagi kita. Itulah sebabnya kita mesti mau belajar bagaimana takut kepada Tuhan. Orang yang takut pada Tuhan tidak akan berbuat dosa. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sama seperti Adam dan Hawa. Sudah makan buah itu, mereka menyembunyikan diri. Dapatkah manusia menyembunyikan diri dari pelanggarannya? Manusia ini memang selalu menggunakan alasan untuk menyembunyikan atau mengelakkan hukuman. Kita tahu barang yang dicuri oleh Akan itu adalah barang yang sangat mahal, barang yang mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi tidak kira berapa mahal pun adalah tidak berbaloi kita mendapatkan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang bukan milik kita, jangan kita tamak, jangan kita pikirkan hal itu lagi, sebab itu akan membawa kita ke dalam dosa. Yosua pasal 7 ayat 21. Di sini ada 3 benda. Yang pertama ialah jubah yang indah buatan Sinia. Sinia itu adalah Babel. Jadi artinya itulah buatan yang berkualiti. Kemudian 200 shekel perak dan emas yang 50 shekel perak. Tiga benda ini adalah barang-barang yang sangat mahal. Sebenarnya inilah salah satu cara Tuhan menguji ketulusan, kesetiaan, ketaatan dan juga kejujuran umatnya itu. Sekiranya kita gagal dalam ujian ini akan menjejaskan keselamatan kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang serakah tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Jika kita mau masuk dalam kerajaan sorga, pastikan jangan lagi ada dosa yang masih tersembunyi. Sebab pada hari penghakiman itu kita tidak dapat melepaskan diri. Dalam surat Paulus, dia mengingatkan kita, kalau ada orang yang berdosa di antara kamu, kamu harus menjauhi orang itu daripada kamu. Sedikit ragi akan mengkhamiri seluruh adonan. Dosa ini menular, dia menjangkit kepada orang lain. Kalau dosa tidak diuruskan selagi kita masih hidup ini, janganlah kita harap boleh masuk surga. Ada 3 perkara yang dilakukan oleh Akan. Pertama-tama, dia melihat. Itulah keinginan mata. Yang kedua itu setelah dia melihat, timbullah niat itu.
menginginkannya. Ini adalah keinginan daging. Dan yang ketiga, dia mengambil, dilarang itu. Lepas itu dia sembunyikannya. Jika kita merenungkan perkara ini sedalam-dalam, apakah berbaloi atau tidak? Dosa ketamakan adalah satu perkara yang harus kita tangani dengan begitu serius sekali. Bilangan pasal 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Walaupun Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setia, tidak salah, dia itu rela mengampuni. Tetapi kalau dosa itu berulang-ulang atau dengan sengaja, jangan kamu harap Tuhan itu akan mengampuni. Dengan itu, marilah kita berusaha untuk menjaga diri kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Sebab hidup kita amat singkat sekali. Marilah kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Semoga Tuhan memberkati kita.